tes tes tes. Ya, halo teman-teman. Video kali ini saya akan mengunjungin teman lama saya. Sekarang sibuk di usaha barunya, usaha papan ucapan karangan bunga atau bisa disebut floris. Kebetulan saya udah ada di depan usahanya, so ikutin terus wawancara saya bersama beliau. Kita bongkar dari awal sampai akhir tips dan trik sukses dia mengelola usaha papan ucapan atau floris. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, untuk teman-teman semua yang ingin memulai usaha papan ucapan karangan bunga atau floris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan video kali ini, kebetulan saya berkunjung di usaha papan ucapan milik teman saya. Kebetulan beliau sudah ada di sebelah saya. Perkenalkan, Umar, Mas. Umar ya, namanya Umar. Mas Umar ini salah satu pemilik usaha papan ucapan ya, floris ya. Salah satu di Jambi. Salah satu di kota Jambi. Iya. Boleh. Ini kan banyak nih teman-teman di luar sana mungkin pengen baru mau belajar, pengen buka usaha papan ucapan atau floris. Jadi saya pengen tahu gimana tips dan triknya mulai dari awal membuka usaha sampai menjalankan usaha floris itu sendiri atau papan ucapan itu sendiri. Boleh ya Mas ya? Boleh. Mungkin untuk pertama, ini kalau boleh tahu usaha ini udah jalan berapa lama Mas? Kalau untuk usaha ini sih, Mas, hampir 2 tahun gitu. 2 tahun, berarti ini tahun 2020, 2018an ya. Untuk modal awal itu, floris, kira-kira, ini kan udah banyak nih papan-papannya. Itu satu papan itu modalnya berapa Mas kira-kira? Ya, jadi kalau untuk biaya awal untuk satu papan itu, kalau dijumlahkan semuanya terdiri dari kayu, bunga, busa sama kainnya itu, kira-kira rank harganya itu dari 500 sampai 800 satu papan gitu. 500 sampai 800 satu papan ini ya? Nah, Oh ya, karena ini kan memakan banyak bahan ya. Iya. Contohnya aja ini bunga. Jarum. Bunga ini ternyata di dalamnya itu harus pakai jarum pentul. Karena kalau nggak pakai jarum dia nggak bisa nyucuk ya, Mas ya. nggak bisa nempel Nggak ya. bisa nempel di papan ucapannya. Oke. Gimana sih cara kita untuk pemula dalam bisnis papan ucapan ini untuk mencari pelanggan baru? Kalau saya pengalaman pribadi dulu ya, Iya, Mas. iya. Kalau saya itu coba dulu perkenalkan dengan keluarga gitu, Keluarga, ya. sama relasi-relasi teman-teman yang dulu gitu kan. Iya. Karena siapa tahu mereka itu punya teman-teman lagi yang butuh jasa kita gitu kan. Iya. Untuk awalnya seperti itu. Kemudian kalau kita udah agak sedikit ada perkembangan dari awal, mungkin bisa disisihkan sedikit yang penghasilan itu untuk buat iklan gitu. Oh, buat iklan kayak sekarang kan sosmed sudah gemur-gemur Mas ya. Oh, berarti misal kita udah ada nih yang mesan pelanggan pertama, kan ada tuh penghasilannya, berarti kan bisa kita sisihkan untuk pemasarannya. Ya, seperti buat brosur. Oh, buat brosur, iya buat brosur, kartu nama ya, Nama kartu juga nama. bisa. Kan di kota Jambi ini kan sudah ada tuh harga pasarannya. Mas memasarkannya sesuai harga pasaran atau di atas harga pasaran atau di bawah harga pasaran? Untuk kita pemula nih, triknya kira-kira gimana? Apa kita langsung samain harga pasaran, atau kita di atas harga pasaran, atau kita di bawah harga pasaran dulu?
Kalau untuk itu kemarin saya sih untuk di awal-awal itu langsung ngikutin harga pasar gitu mas. Harga pasar ya. Oke. Karena kalau misalkan kalau di atas harga pasar kan nanti semakin dikit peluang untuk dipesan sama pelanggan. Oke. Gitu. Lagian kita baru pemain baru ya. Jadi untuk sekalian perkenalkan gitu kan. Oke. Berarti kalau boleh tahu harga pasaran di Kota Jambi ini sendiri berapa mas? Kalau untuk Satu pesanan papan? satu papan Satu itu papan? sekitar 150 lah rata-rata untuk harga pasar. 150 ya. 150.000 satu papan. Satu papan berarti kalau ini kan single ya. Hah? Jadi kalau orang minta double yang besar itu 2 kali lipat dari harga itu. Iya, jadi 300 Oh, gitu 300 untuk satu ribu. set papan gitu. Oh, gitu ya. Kenapa sih harga pasaran suatu kota itu beda dengan kota-kota yang lain? Mungkin karena tergantung dari kreasi dari variasi papan itu sendiri sih Oh mas. gitu ya. Di sini kan kalau khusus untuk kota Jambi rata-rata kebanyakan bunga-bunga plastik gitu ini digunakan terus hanya untuk disewakan gitu bu. Umpamanya nih ada yang pesan, Hmm. misalnya pesannya untuk acara wedding. Kalau wedding kan biasanya itu sibuknya di weekend ya, Sabtu Minggu gitu sibuk. Gimana triknya supaya misalnya nih ada yang telepon lah ya atau WA, Mas Umar saya pesan untuk acara Minggu nikahan di gedung ini. Saya mesannya di hari Kamis misalnya. Ada bisa kasih masukan nggak untuk para teman yang baru mau memulai usaha ini? Gimana sih harusnya yang kita lakuin kalau misalnya ada pemesanan gitu? Kalau biasanya sih dipastikan dulu kalau misalkan udah pasti dia pesan itu kalau sebaiknya langsung dikerjakan gitu. Hari itu juga langsung dikerjakan. Kenapa mesti hari itu? Kan misalnya saya mesannya hari Kamis, kan acaranya masih hari Minggu. Takutnya nanti kalau misalkan ada pesanan lagi untuk hari yang sama gitu kan nanti susah bagi waktunya, apalagi tenaga untuk pemula itu kan sedikit gitu. Oh iya betul. Ini kalau boleh tahu ini sudah ada anak buah, maksudnya karyawan? Belum, ini masih sendiri. Masih sendiri? Iya. Wah luar biasa ya. Jadi kalau misalnya ada pesanan itu ngerjain sendiri? Iya, ngerjain sendiri. Palingan kalau sedikit-sedikit itu dibantu sama keluarga. Oh masih dibantu keluarga ya. Oke. Itu tadi ya, jadi kalau misalnya ada pesanan untuk hari H-3 langsung dikerjakan walaupun acaranya masih lama karena takutnya menjelang di hari A, hari H itu sudah ada pemesanan yang lain. Di hari yang sama gitu. Kita keteteran ya karena kita tenaganya terbatas ya. Kurang. Oke Mas, nanti saya boleh nggak minta diajarin cara merangkai papan ucapan? Saya kan, ya nanti kita liatin juga gimana prosesnya biar teman-teman yang baru mau mulai usaha papan ucapan dia tahu. Terus prosesnya berapa lama ngerjain satu papan. Boleh ya saya minta tutorialnya sedikit cara boleh ya. Ini kan sistemnya sewa nih. Papan ucapannya bukan artian dipasang terus nggak kita ambil-ambil, berarti kan kita ambil tuh. Itu berapa sih jarak waktunya dari kita pasang terus kan kita ambil lagi tuh. Itu berapa lama? Misalnya gini, acara wedding hari Minggu misalnya. Kalau acara wedding itu kadang nggak tentu sih mas, karena ngikutin juga dengan papan yang lain gitu kan. Takutnya nanti kalau misalkan kita pergi cuma ngambil satu kan nanti nggak hitungannya termasuk rugi lah gitu. Jadi sekalian sama papan-papan yang lain juga mengikuti gitu hari untuk jemput. Maksudnya gini ya, kalau acara di hari Minggu itu kan nggak satu aja biasanya ya. Misal di gedung A, gedung B, gedung C gitu ya. Oh, jadi misalnya kalau di gedung A acaranya selesai hari Minggu, tapi di papan yang gedung B selesainya hari Senin. Alangkah bagusnya kita ngambil sekaligus, ya sekali jalan gitu ya. Berarti ngambilnya di hari Senin. Iya. Daripada kalau ngambil hari Minggu terus ngambil lagi hari Senin. Oh iya betul, kita berarti hemat di ongkos bensin. Oh iya, gitu ya. Normalnya papan itu di luar, di lokasi acara minimal berapa hari? Biasanya 3 hari sih. 3 hari. Dari hari pertama kita pasang. Oh, misalnya kalau wedding hari Minggu, pasangnya hari apa biasanya? Sabtu. Sabtu pasang, acara Minggu, Senin diambil. Senin oh pagi. iya, 3 hari ya, Senin.
Ini kan saya lihat nih warna-warni nih, Hmm. papannya ada merah, biru, hitam. Ini bisa dijelasin nggak maksudnya? Kok ada yang merah, ada yang biru, ada yang hitam? Nah, itu ke variasi masing-masing sendiri sih mas. Oh, variasi ya. Kalau saya pribadi sih kalau untuk warna merah sama biru itu untuk ke acara formal-formal gitu seperti wedding atau Wedding, open grand opening. Oh, atau ya acara hood gitu. Kalau untuk Oh. papan warna hitam itu biasanya duka cita gitu mas. Oh, jadi bedanya di papan hitam. Ah, ah. Oh, khusus papan hitam, ini papan duka cita. Ah. Terus juga variasinya nggak terlalu berwarna atau rame gitu. Di papan duka cita. Dibandingkan dengan papan yang untuk wedding. Oh, karena gini logikanya aja kan, maaf ngomong kalau kita lagi berduka, nggak mungkin kita buat papan yang merah ya, meriah. Apalagi kalau mohon maaf kalau yang meninggal itu orang Chinese. Itu mereka biasanya sangat nggak suka dengan warna merah karena biasa identik warna merah itu kalau mereka lebaran. Jadi lucu kalau misal kita kasih papan untuk bela sungkawa untuk orang Chinese tapi pakai papan merah ya. Berarti papan hitam khusus untuk duka cita ya. Ya, seperti itu mas. Oh gitu. Oke Mas Umar, tadi balik lagi ke masalah pemasaran ya. Karena kan biasanya usaha baru itu sulitnya di pemasaran. Tadi kan Mas Umar sendiri bilang salah satu pemasarannya lewat media sosial. Sekarang kan IG gratis, Instagram, Facebook, WA. Tadi kan ada juga Mas Umar sebutin cetak kartu nama sama brosur. Nah, ini saya pengen tanya menurut pengalaman Mas Umar sendiri, biar teman-teman yang mau memulai usaha ini tahu gimana sih cara pertama untuk melakukan pemasaran menggunakan brosur atau kartu nama. Silakan Mas. Kalau cara sih, kalau pengalaman saya dulu itu kalau untuk pemasaran brosur sama kartu nama itu biasanya saya masukkan ke dalam amplop mas. Kemudian saya kasih cap dari usaha saya sendiri. Oh, gitu. jadi usaha ini udah punya stempelnya ya, Saya capnya buat ya. pribadi. Jadi dicap di amplop itu. Jadi terkesan lebih formalitas gitu kan. Sehingga kalau kita kasih ke titip dengan satpam yang kantor yang kita tuju itu peluang untuk sampai ke atasannya lebih besar gitu. Oh gitu. Karena untuk satpamnya kan ya, kelihatan lebih formal gitu kan. Formal ya kita ngasih. Emang pernah ada kendala nggak waktu memasarin itu tadi kartu nama atau semacam? Ya kalau dulu brosur? waktu awal-awal itu saya cuman kasih kartu nama sama brosur. Itu kadang nggak nyampe gitu, cuman di kantor sama satpam. Oh gitu. Jadi buat teman-teman yang mau memasarkan usahanya, terutama usaha papan ucapan atau floris, usahakan buat kartu nama atau brosur itu tadi dimasukin dalam amplop ya Mas ya. Jangan istilahnya kartu nama tok doang gitu. Jadi nanti kesannya kayak disepelekan Oh, disepelekan. Malah kartu nama itu dikantongin sapam ya, nggak nyampe ke pimpinannya ya. Kalau dikasih amplop atau stempel kan lebih kayak terkesan lebih Formal gitu ya. dan Sapam pun lebih takut. profesional gitu kan. Mungkin security atau sapamnya pun takut untuk membuka amplop apa isinya ya. Oke. Kalau boleh tahu nih ya kan. Ini kan usahanya udah jalan 2 tahun ya. Iya. Apa sih kendalanya yang pernah Mas alamin sejak memulai usaha ini? Maksudnya gini ya, kan orang tahunya setiap ada acara, contoh nih acara wedding di gedung, tahunya rame, papan ucapan berderet ya kan, tahunya tinggal hitung, oh ini tadi berapa harga pasarnya 300, tinggal hitung 10 papan kali 300 3 juta. Kan tahunya enak aja tuh, tahunya mantap nih usaha. Nah, ada nggak selama 2 tahun menjalanin usaha floris ini kendala yang Mas Umar alamin? Ya kalau kendala itu pasti ada sih. Karena kan jalan menjalani usaha itu kan pasti selalu ada hal-hal yang tidak terduga gitu. Betul. Pernah saya waktu itu tuh ada pesanan gitu mendadak malam-malam gitu kan untuk acaranya besok pagi gitu. Betul ya. Jadi saya langsung selesaiin malam itu terus langsung kirim, langsung dipasang, langsung diantar ke lokasi. Tapi karena udah di hari mendekati hari H, jadi pesanan papan tuh udah banyak yang lain gitu kan.
nggak dapat tempat. nggak dapat tempat gitu. Iya. Dan Terus yang ada itu cuma di trotoar gitu mas, trotoar, agak jauh, pinggir jalan, iya, tengah jalan, dia agak jauh dari lokasi gitu kan, acara, iya. karena udah kehabisan tempat. Mm-mm. Jadi saya terpaksa pasang di situ. Oh. Terus Nggak- apa kendalanya? Nggak diduga itu pas malam itu hujan lebat gitu mas. Oh, hujan. Iya. Jadi karena papan kan berat tuh, karena nggak ada celah-celah untuk itu kan. Jadi pas ditipang itu jatuh ke tengah jalan gitu kan. Oh. Lindas mobil lah, jadi ya itulah hancur. Hancur ya. Hancur. Oh. Jadi Paksa itu kalau buat ulang lagi gitu buat mas. ulang lagi. Oke. Jadi penting juga untuk kita melihat lokasi acara ya. Di mana kita pasang, tanahnya datar atau enggak ya, bisa untuk ngikat atau enggak, berarti penting itu mas ya. Dengan usaha papan ucapan mas yang udah jalan 2 tahun ini, berapa sih omsetnya kalau boleh tahu? Kalau untuk omset itu biasanya saya per minggu gitu. Per minggu? Cuma kadang nggak tentu gitu kan, Mm-mm. pendapatan itu tergantung apa? Acara, Tergantung permintaan ya, permintaan acara. gitu. Nggak tentu sih mas, kalau yang per minggu tuh nggak tentu biasanya, tapi pernah waktu itu satu malam itu bisa dapat 5 juta gitu. Satu malam 5 juta, wah luar biasa. Itu kalau boleh tahu acara apa mas? Satu malam itu? Wedding sih mas, wedding ya? Nah, sama juga barengan dengan acara HUT apa gitu kan. Oh, jadi di satu hari, misalnya hari Minggu, Hmm. kan otomatis wedding tuh. Terus di hari yang sama ada juga acara ulang tahun. Iya. Oh, kayak kemarin kan barusan ulang tahun Hari Bayangkara. Ya, seperti itu. Oh, jadi ngumpulnya di satu hari mas ya. Jadi kadang juga terpaksa saya pakai yang papan duka citanya juga untuk, Papan hitam pun akhirnya dipakai untuk juga. acara itu. karena Oh, udah kehabisan papan. habisan papan. Wah, luar biasa. Jadi pernah satu hari itu omsetnya 5 juta. Luar biasa. Lebih itu pernah nggak? Lebih dari 5 juta? Belum ya, belum pernah ya? Oke, belum pernah. Kalau boleh tahu, untuk mengerjakan pesanan orang, ada yang pesan nih, itu ngabisin waktu berapa lama untuk satu papan? Kita contoh single aja, papan kecil, itu ngabisin berapa lama? Kalau single mungkin 1 jam lah kalau sendiri ngerjain. Oh, kalau sendiri 1 jam ya, selesai ya. Tapi tergantung juga ya, biasanya kalimatnya panjang atau... Iya, tergantung kalimatnya. Kal- Kalau permintaannya banyak, kalimatnya juga lama juga. lama buat- juga. Oke. Berarti ya estimasinya 1 jam lah ya untuk single ya. Berarti kalau untuk papan yang double yang besar itu Sekitar 2 jam. 2 jaman ya Kalau sendirian gitu. kalau sendirian. Terus ini kita melayanin pemesanan di dalam kota aja atau sampai luar kota juga? Kalau untuk itu nggak tentu juga sih mas. Nggak tentu ya. Kalau kita hitung-hitungan ongkos juga sih. Kalau misalkan Oh. masih terjangkau sih, untuk luar kota nggak masih terjangkau lah, Mm-mm. kita ambil juga. Ambil ya. Cuman mungkin beda di harga tadi Nah, ya. di harganya kita Karena kita naikkan. kena di ongkos tadi. Karena mungkin buat teman-teman pemula, ini kan usaha ini kan sistemnya sewa. Setelah kita antar ke lokasi, pas sudah acara kan pasti kita ambil lagi. Berarti kan kalau kita hitung biaya transportasinya untuk antar aja satu kali PP, pulang pergi. Nanti pas jemput lagi satu kali lagi PP, pulang pergi. Oh, berarti Jadi ya, kita naikkan harga sih biasanya. naikin harga kalau di luar kota.